Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bagi berkat firman Tuhan. Saudara bisa mengikuti dan biarlah saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Judul firman adalah menang atas kuasa setan. Firman Tuhan berkata, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ketika menyampaikan hal ini, saudara, dia baru saja melakukan mujizat yang luar biasa, di mana ada seorang yang kerasukan setan sehingga membuat orang itu, saudara, buta dan bisu. Tapi Yesus berkuasa untuk menghancurkan kuasa iblis sehingga orang ini bisa dilepaskan dan dia boleh mengalami mujizat yang luar biasa. Ketika dia melakukan ini, saudara, maka di ayat 43 sampai ayat 45 Yesus memberikan sebuah cerita atau sebuah hal yang realita, saudara, yang tidak bisa dipungkiri bahwa iblis masih bekerja atas setiap orang yang ada di dunia ini, baik orang yang sudah ada di dalam Tuhan maupun juga orang yang belum ada di dalam Tuhan. Nah, saudara perhatikan, ketika Yesus berkata demikian, saudara, rumah itu ibarat atau bagaikan, saudara, hati manusia atau hidup manusia. Ketika manusia hidup, saudara, maka dia akan memprioritaskan apa yang menjadi penghuni di dalam hidup dia atau hati dia. Sama seperti rumah yang diisi dengan perabotan-perabotan, demikian juga hati manusia diisi dengan apa yang menjadi keinginannya. Nah, kalau saudara orang percaya, saya yakin bahwa saudara akan mengisi hidup saudara dengan Tuhan, dengan sesuatu yang berbau surgawi dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara di luar Tuhan, maka saudara pasti akan mengisinya dengan sesuatu yang berbau duniawi. Nah, ketika saudara mendapatkan hal tersebut, saudara, maka saudara dan saya akan melihat bahwa ada perbedaan antara orang yang hidupnya diisi dengan Tuhan dan orang yang hidupnya yang tidak diisi dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, roh jahat ini, saudara, pernah ada di rumah tersebut atau di hati seorang manusia, dan ketika roh jahat itu diusir, maka dia akan pergi. Tapi ketika dia pergi, maka dia akan menunggu waktunya agar dia bisa kembali masuk ke dalam rumah atau ke dalam hati, ke dalam hidup seseorang. Dan ketika dia melihat bahwa tempat itu rapi, tersusun dan kosong, maka dia akan datang dan memporak-porandakan rumah atau hidup atau hati seseorang sehingga keadaannya lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dimanapun kita berada, dan roh jahat, kuasa iblis, mampu untuk mungkin membuat kita dipengaruhi, tapi roh jahat atau iblis tidak akan pernah bisa menguasai kehidupan kita, karena ada Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, saya mencatat, saudara, apa yang menjadi rahasia agar kita menjadi orang-orang yang tidak bisa dikuasai oleh roh jahat. Yang pertama adalah kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara dan saya, ketika kita belajar Alkitab, maka ada orang-orang, saudara, yang luar biasa
bagaimana hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Daud adalah orang yang sudah diurapi dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Lama, saudara, tidak semua orang percaya dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan pilih, yang Tuhan mau pakai, maka Tuhan akan memenuhi mereka dan mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi ketika kita belajar Alkitab, saudara, iblis, saudara, pernah menipu Daud sehingga Daud pernah tertipu sehingga Daud menghitung laskar Israel. Dan ketika dia menghitung, saudara, maka tidak sedikit orang Israel yang dibunuh oleh Tuhan. Ini menceritakan, saudara, bahwa ketika seseorang ada di dalam Tuhan, mungkin dia bisa diganggu oleh roh jahat, dia mungkin bisa dipengaruhi oleh roh jahat. Tapi saya percaya ini tidak akan terjadi terus-menerus, bahkan selamanya. Karena Tuhan sudah ada di dalam kehidupannya, Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupannya. Bahkan, saudara, kalau kita belajar Alkitab, saudara, ketika Yesus, saudara, dibaptis, maka Roh Kudus tercurah dalam kehidupannya dan dia menjadi seorang yang berkenan. Maka ketika dia ada di padang gurun, iblis mau mencobai dia sekalipun, dia punya kuasa yang luar biasa untuk bisa mengalahkan iblis. Saudara dan saya, kalau kita mau menang atas kuasa iblis, maka kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Iblis atau roh jahat merupakan sebuah nama atau gelar, saudara, yang bisa mempengaruhi, yang bisa, saudara, memasuki, bahkan juga bisa menguasai hidup seseorang. Ketika hidupnya tidak diisi oleh Roh Kudus, maka iblis atau roh jahat ini akan membuat orang ini bisa jatuh dalam dosa dan hidup terus-menerus dalam dosa. Bahkan dia akan mengalami penyakit, baik sakit secara fisik maupun juga sakit secara jiwa. Kalau saudara mau untuk bebas atau menang atas kuasa si jahat, maka yang pertama adalah saudara dan saya harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara, saya mencatat ketika seseorang mau menang atas kuasa iblis, maka yang kedua adalah hidupnya harus dikuasai oleh firman Tuhan. Saudara dan saya, hidup kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Karena ketika iblis datang untuk mengganggu kehidupan kita, mau mempengaruhi, bahkan memasuki dan menguasai, maka ada firman di dalam kehidupan kita sehingga kita mampu mengalahkan kuasa iblis. Saudara dan saya, ketika kita hidup, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbeda karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapakah firman, saudara? Firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itu adalah sesuatu yang hidup, yang mampu menguasai kehidupan kita dan tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah bisa dikuasai oleh iblis. Saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari kita bergumul, saudara, dengan dunia ini yang melakukan sesuatu hal yang membuat kita bisa tertarik dengan daya tarik dunia. Tapi ketika kita punya firman Tuhan, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa melakukan peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mencatat, saudara, ketika kita memiliki perlengkapan rohani, yakni salah satunya adalah kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti akan mampu mengalahkan kuasa daripada iblis. Iblis akan terus bekerja sampai Tuhan datang yang kedua kali, barulah kuasanya akan berhenti. Tapi sampai hari ini dia terus bekerja. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Itu sebabnya saudara setiap hari harus baca Alkitab, harus renungkan firman, supaya ketika iblis datang dengan tipuan-tipuan yang ada, saudara ingat akan kebenaran firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara renungkan, sehingga saudara menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kita daging, saudara, sehingga kita tidak bisa melawan iblis dengan kedagingan kita. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita mampu mengalahkan kuasa daripada si jahat. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, saudara, saya mencatat ketika kita mau menang atas iblis atau atas roh jahat, saudara,
Maka yang ketiga adalah kita jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Mungkin saudara berkata bahwa saudara menjadi orang-orang yang setiap hari saudara hidupnya memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi kadang-kadang saudara, iblis itu pandai saudara untuk membuat saudara bisa memberi kesempatannya sehingga bisa mengganggu hidup saudara, sehingga saudara tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, tapi saudara mengikuti apa yang menjadi bisikan atau bujukan daripada iblis atau roh jahat. Nah, dalam perjanjian baru saudara ada sepasang suami istri yang sudah mengalami lawatan Tuhan. Mereka hidup bersama-sama dengan jemaat mula-mula dan mereka menjadi orang-orang yang murah hati satu dengan yang lain. Sepasang suami istri ini namanya Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah mereka dan mereka harusnya memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan sehingga dibawa kepada rasul-rasul dan rasul-rasul bisa membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka. Tapi mereka beri kesempatan kepada iblis sehingga mereka lebih mencintai mamon. Akhirnya mereka mempersembahkan kepada Petrus dan rasul-rasul tidak sesuai dengan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat saudara, dalam hari itu pun juga mereka dibunuh oleh Tuhan. Saudara perhatikan, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Kita saudara hidup setiap hari saudara melakukan peperangan-peperangan rohani yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika ada bisikan, ada bujukan daripada iblis, maka saudara dan saya harus ingat baik-baik. Ketika satu kali saudara berikan kesempatan kepada iblis dan saudara mengikuti iblis, maka dia akan terus menerus saudara membuat saudara mengikuti apa yang menjadi kemauannya. Maka keadaan saudara bukan menjadi baik, tapi keadaan saudara akan menjadi buruk. Paulus pernah menasihati saudara jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-20 berkata, bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Saudara perhatikan, Paulus pernah menasihati jemaat yang ada di Korintus agar mereka jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Lewat apa saudara? Lewat makanan. Ketika makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, maka mereka menolak makanan tersebut. Jangan sampai mereka perasaan atau mereka mengikuti kebudayaan orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tercemar dan mereka bersekutu dengan roh-roh jahat. Tuhan tidak mau saudara, seperti Paulus pun juga menasihati jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Bahkan saudara, Paulus pernah menasihati jemaat-jemaat yang ada di Efesus melalui anak rohaninya yang bernama Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang pertama, firman Tuhan mencatat saudara, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Saudara perhatikan, Paulus sudah tahu bahwa ketika dia pergi meninggalkan jemaat Efesus, Timotius ada di situ. Tapi dia memperingatkan kepada Timotius dan semua penatua dan semua jemaat yang ada di Efesus agar mereka memperhatikan bahwa mereka jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Kalau tidak saudara, mereka akan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Saudara dan saya, kita sudah ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Hari ini saudara bisa melihat ada banyak keluarga yang hancur, ada banyak suami istri saudara yang bercerai saudara, ada banyak anak-anak yang melawan orang tua yang tidak mau tinggal dalam rumah. Mereka ingin hidup bebas, mereka tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan ibadah. Persinahan, pencurian, kejahatan terjadi di mana-mana. Ini perbuatan siapa saudara? Ini perbuatan iblis. Tuhan mau supaya kita jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Paulus sendiri saudara, dia menceritakan bahwa dia itu digocok saudara atau dipukul oleh iblis saudara, sehingga dia bergumul kepada Tuhan sampai 3 kali
agar Tuhan bisa mengangkat duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, saudara perhatikan, iblis mampu saudara mempengaruhi saudara keadaan fisik daripada Paulus. Tapi saudara perhatikan saudara, Paulus tidak terpengaruh, bahkan Paulus tidak mau dikuasai oleh iblis, tapi dia tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup dalam kehidupan dia. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan dan juga dalam pelayanan Paulus. Nah, Tuhan mau saudara agar kita menjadi orang-orang yang mungkin dulu pernah dirasuk oleh roh jahat, tapi ketika Kristus membebaskan kita, maka hari ini kita harus menjadi orang-orang yang menang atas kuasa si jahat. Yang pertama adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Saya percaya ketika saudara lakukan tiga hal ini, maka saudara akan menjadi orang-orang yang kuat. Iblis akan pakai cara untuk menggoda saudara, akan mempengaruhi saudara. Tapi saudara tahu bahwa sudah ada Roh Kudus, sudah ada firman Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan saudara tidak pernah mau memberi kesempatan kepada iblis. Jadilah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Saudara punya roh yang luar biasa, karena saudara sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa, karena iblis tidak akan menguasai saudara, tapi saudara mampu untuk mengalahkan iblis. Tuhan Yesus memberkati.